Baru dok yang melas. Sandok doke. Loh, apa sih? Tahun kalau aji malah. Apa beres? Over guyu. Wes. Loh, tahun kan lepas kabeh. Aji kan isu padahal dipatut bae karena Wes ora kelingan inovane ya, Pak. separuh ya lah. Karena kan Sunatan rapati yang Tenang ye. TBL, Slipo. Bau. wah transitan lavatur Ciut sekali. Oh, sih kapul dulu. Ini telepon mulu. Saya pemulung dilarang masuk loh. Ini sampai ya. Nah, Pak Sandi. belum dilarang masuk separuh. Iya, kayak beri jalan kecil. Adem ya. Kayak Sendang Sari ya, Nang. Kayak garong ya. Ngomong nih. Papringan ya. Cus. Sing ngerem gue sih. Mau. Menunggumu. Nah, ketemu Innovama ini. Dino. Bu. Masih itu memanggil ya. Mengikuti mas-mas itu. Mas Kotir. Mas Ketir. Mas Ketir. Oh, Kan Pak Ari. Kokun. Oh, iya. Senang pelayanan ya. Ini libur saiki berarti. Hah? Saiki libur. Itu gak seneng kan ya? Uangnya kan persis. Buane susu. KNT, dan di sini kan KNT, Camcat. Apa itu? Pentariano. Oh. Padahal Ini namanya tim disebutnya namanya tim sirkulasi. nek berkaca dari ini, Alhamdulillah. Janti kan bisa berbulung. Kudune jadi koyo kual rebune. Tapi kan sarana tempat parkir. Nah, tempat parkir ini kali. Parkir sarana. Mana punya jenggot turunnya ada. Ini kan nomor bos salon metu sang itu. Nah, gitu desa kayak kan anak papan sebar kayak gitu. Ya no parkiran sih. Usulan gue kan jati. Depan Nek, kelurahan. sepur lebih enak ya. Depan tadi apa enggak? Ngarep ganti buri kan bisa sepur. Sepurane mas. Sepurane. Kayak belum ngerem. Bedanya jalan Wonosobo dan jalan keluar Wonosobo. Belum ngerem itu, nah. Bagus. Mbak Inu siap-siap. Kayak lalu kasar. Ini sedang sehari ini Mas Nana, kayak bis-bis sama Bu Mas Nana. Apik senang sari bu. Wow, ternyata terasa kelenirnya. Ah, sandok menjawabnya. Benar-benar Kan sebatan. Itu parkir di sana. Yang ngarep ya. Oh, yang pinggir itu. Oh, motor. transit pakai ada nyong. Sandrak. Dia mau bongok sih buah kamu buah mana orang tahu. Tuan gunung, agak kayak lu di sana bisa mau. Di sana aku tau bingung pakai. Mas coba mundur mas biasanya. Mundur ya? Motor apa? Ini kan. Parkir bis. Memang sudah disediakan parkir teman-teman semuanya. Nek golek lahan koyo nang Wonosobo ya wangen repot. Ramah bapak-bapak ya, senyum terus. Rapah Bapak. Nang Wonosobo, jalan di pondasi. Yung. Aku cinta Wonosobo pokoknya. Oh, iki senine Oh, iki. oh ya. Simbol desa wisata. Sepenuh hati pokoknya. Sepenuh hati. Kayak lagu ini ya, sepenuh hati. Ada band ya. Nanti kita nyanyikan lagu sepenuh hati. Sepenuh hatinya. Band yang nggak pernah punah itu loh. Ada. Ada terus.
Lucu ya. Cuk bapak-bapak. Oh, Just Pak stand Abdi ini up. stoknya banyak ini Stok. Mas Toat, bisa diajak stand up comedy. Iya. Oh, Leo. Jangan mau segawingi pokoknya. Apa itu? Jangan mau sego wingi. Ayo. Oh alah, Jangan jangan. mau sego wingi, seyu. Alhamdulillah. Sampailah kita. Sampai Berarti di desa Penting Sari. yang sangat penting ya. Oke. Nyep. Kayaknya mau pakai sandal saja. Racing itu dulu deh. Anak buku pulang biar. Oh ya. Ya. Ini yang di pesertanya dari dinas. Enggak, dari desa. Oh dari dinas Kodarus ya. Kita akan langsung ke kopi di sana kita senaikan dulu sama ngopi. Setelah itu nanti baru trip kedua di kebun literasi, baru nanti pendopo makan siang. Iya. Nanti setelah makan siang kita lanjut latih seni budaya, baru nanti kita band. Seni budayanya apa ini nanti? Latihan gamelan latihan. Ada penarinya enggak? Enggak. Berarti nari sekitar. Lari sendiri. Oke, gimana ada tamu apa, Pak? Ini dari Blitar. Ya, Oh, studi banding juga. Belum. Nanti setelah makan siang dari kemarin. Toilet dekat. Baik Bapak Ibu sekalian, seluruh rombongan dari Dinas Pariwisata Wonosobo, selamat datang di Desa Wisata Penting Sari yang berada di bawah lereng Gunung Merapi. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengersaknya toilet ada di pojok belakang bis ya, yang ada cat biru. Ya. Monggo. Sebelum kita akan jalan dulu. Kita mungkin nanti makan siangnya agak mundur dikit ya, nggak apa-apa nggih. Nggak apa-apa. Oke guys. Oke teman-teman, kita sudah bisa. Pak siapa? Kenalan dulu nih Pak. Namanya siapa Pak? Saya Pak Budi, kemudian ini Pak Ngadiono, kemudian ini ada Mas Bayu, satu lagi Oke. ada Mas Wawan yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu sekalian berkeliling di Desa Wisata Penting Sari. Kalau penasaran ikuti terus perjalanan kami Ya, ya kalau Pak penasaran ikuti aja terus kegiatan kita selama di Desa Wisata Penting ya. Sari. Penting sekali. Mantap. Ini lagi switch ya. Nanti bisa dipegang Mbak Dinda aja. Oh lah. Oh nggak apa-apa. Handle Mbak Dinda Pak. Ini nggak usah dia. Ini tim. Tapi bisa nggak? Memorinya bisa, berarti Oh. apa adapternya. Lama ada. Dinas di sini juga nggak ada. Bisa. Kamu ada bawa dua nggak? Adapter enggak. Enggak ya. Nanti kita beli sekitar sini lah. Oke, jadi itu tim dokumentasi. Ada trouble dikit, tim memori teman-teman. Hai guys, Bau rokok guys. ini rokok ya. Tadi mau nikmati perjalanan nggak? Enggak, karena itu kayak naik roller coaster. Oke. Tidur tadi ya? Bobok manis tidur. Tidur dua-duanya bisa tidur. Bisa-bisanya loh. Berisikin ini bisa merem loh. Sungguh beneran ya. Itu saya cerita untuk tidur. Wow. Oke. Halo Pak Tri. Halo. Gimana perjalanan hari ini Pak Tri? Tenang, aman, Tenang, aman. aman, nyaman. Ya, Nomor satu aman ya. Ya, selamat sampai tujuan.
Halo Bang. Halo. Kenalan namanya siapa? Nama saya Andi Sisanto dari Desa Wisata Parikesit. Gimana nih perjalanan hari ini? Perjalanan hari ini sangat menyenangkan. Menyenangkan ya. Sudah siap? Siap. Keliling di mana ya namanya? Penting Sari. Penting Sari. Keren ya. Excited ya? Iya. Penasaran juga ya? Sangat penasaran. Salam. Salam apa tuh? Salam Penting Sari yuk. Satu. Salam ya. Penting Sari. Tangannya gimana? Salam Penting Sari. Oke. Salam Penting Sari. Lanjutin. Gimana guys? Oke guys, ini kita sudah di Desa Wisata Penting Sari. Penting Sari Sleman guys. Dan itu adalah hal yang penting. Setiap manusia harus ke Penting Sari. Karena ada apa? Ada. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti perjalanannya. Jangan lupa ikuti terus perjalanannya dan jangan lupa ikuti perjalanannya. Perjalanannya diikuti terus. Oke. Ketekan bahan. Nah ini teman-teman. Oke. Santai dulu. Ngomong. Ayo semangat. Ngomong Pak. Ngomong. Selamat siang, oke, untuk semua saja. Posisi kita ini berada di Desa Wisata Penting Sari, Mulharjo, Yogyakarta ya. Udah makan belum? Kita belum. Ini baru tadi di atas ya di bis itu udah nyanyi, terus nyanyi keroncong juga, terus ikut perutnya juga ikut keroncong gitu. Jadi sekarang udah agak keroncongan. Kita dari Wonosobo, dari lintas Desa Wisata Wonosobo. Oh itu udah di Mas Bro, ayo kita ikuti yuk. ke sana yuk, ikuti pemandu yang ganteng itu rambutnya kelibir. Oke. Ayo guys. Ayo kenalan namanya dong. Nama saya Rafidah dari Desa Ropoh, Kecamatan Kepil. Oke, yuk ikuti perjalananku gitu. Yuk ikuti perjalananku. Yang pakai tas hitam namanya Mas Muhammad, kemudian yang pakai tas biru Pak Gono, kemudian yang hitam lagi Mas Bayu. Sedangkan saya nanti Pak Budi yang akan mendampingi teman-teman dari Kabupaten Wonosobo di Desa Wisata Penting Sari. Itu tuh monggo Pak Gono, kita langsung akan ke kopi dulu ya. Kita nikmati dulu ya. Yang udah di sana. Belum, makan siangnya nanti Wan. Kita punya 2 trek dulu. Bahasanya ngerti Mbak. Iki luru pagong ini terus disusul nang Alfamart wis ingkang dijane tekan. Oke, gimana guys? Lumayan segar di sini walaupun sama-sama gunung tapi ada suasana yang berbeda. Sana sini mulai bersih. Berbeda dong dengan yang tempat kita. Aduh, malu. Desa Wisata Penting Sari. Karena di Penting Sari, Nyuwun Sewu tidak punya objek wisata seperti yang ada di Wonosobo yang kondang dengan dataran tinggi diannya. Yang kita jual ke wisatawan adalah kegiatan atau aktivitas masyarakat yang setiap harinya ada di Penting Sari. Kita ajak muter terlebih dahulu biar nanti ketika ada sharing, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian nanti bisa sudah punya gambaran, oh ya seperti inilah Penting Sari. Kalau nanti kita sharing dulu, kemungkinan nanti malah bingung ya. Iya. Ya, kita sebelum makan siang kita ambil 2 trip dulu.
Yang pertama nanti di kopi, kemudian nanti yang kedua di kebun inspirasi, baru nanti kita langsung ke pendopo untuk makan siang. Halo guys, gimana guys? Halo guys. Perjalanannya gimana guys? Sedikit sumpek karena di bis volume musiknya terlalu keras. Terlalu keras ya? Terlalu keras. Harusnya bilang tadi Bang. Sudah saya bilang di grup tapi tidak Nggak ada yang baca? Nggak ada yang baca, nggak ada yang respon. Jadi ada yang over, ada yang kelirian ya? Jadi Soalnya tepat di bawah sound? speaker. Iya, bawah speaker ya. Saya klik. Nggak bisa tidur juga ya berarti? Nggak bisa tidur, nggak bisa menikmati perjalanan. Iya, benar. Tersiksa sepanjang waktu. Iya, karena over ya? Karena over sampai tembus 90 dBm. Wah. Oke. Masih jauh Pak tempatnya Pak? Tidak, kita itu cuma di depan situ, sudah naik sedikit, kita sudah sampai di Kopi Madu Merapi. Oh. Nah, Oke. Kopi madu. ya Kopi Madu Merapi. Apa itu Pak? Itu yang diolah adalah kopi, mulai kopi dari gelondongan sampai nanti siap untuk diminum. Jadi nanti Bapak Ibu di Kopi Merapi akan dijelaskan mulai dari pengolahan kopi dari gelondongan, kemudian disangrai, kemudian nanti akan diolah, digiling, kemudian nanti siap untuk diminum. Menarik. Kopi madu. Ya baik Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah sampai di trip yang pertama, yaitu di Kopi Madu Merapi. Ya. Di sini nanti sebelum ada tentang pengolahan kopi madu Merapi, monggo silakan Bapak Ibu di luar situ sudah ada minum. Monggo silakan untuk break minum dan menikmati snack terlebih dahulu. Okay. Monggo, silakan dengan ambil sendiri, Jay. Bukan saya bisa beli. Kalau ada yang kopi, monggo silakan ini sudah ada. Ya. Situasi dan kondisi. Oh. Hai, selamat datang. Ini mau kemana nih? Ini Lihat-lihat. biasanya namanya ruang produksi kopi. Di sini kita lagi di Kopi Mantap Merapi. Madu. Kopi Madu. Kopi Madu Merapi. Model apa ini sangre biasa. Bu, kalau kopinya sendiri itu ngambil sendiri ya, Bu? Iya, ini dari petani sini namanya di bagian atas di bagian atas sana. Untuk lahannya lahan pemerintah boleh ini nggak sih, Bu? Silakan. Bu, kenapa namanya Kopi Madu Merapi? Itu nanti dijelaskan Oh, sama nanti Pak jangan- Bayu. Oh ya udah siap. Ini lagi proses ngangetin loh, gimana Bu? Ini nanti mau proses itu.
Oh. Roasting alami Bu ya. Manual. Roasting manual. Nah ini master kopi ini Mas. Ya ini masternya kopi. Penyampaian di sana. Jadi nanti mungkin sambil istirahat, sambil menikmati minum dan snack kopinya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Bayu bagaimana proses pembuatan kopinya. Para wisatawan yang berkunjung di desa wisata. Kalau kopinya original dari Merapi, Pak. Oh iya. Wonosobo juga ada kopinya ya? Ada, Pak. Ada nggih. Ada sumbing dan sindoronya. Ah, Sindoro, Sumbing. Kopi yang belahan banyak. Kopi yang Fotokopi dong. Fotokopi. tapi nggak bisa diminum ya, Pak ya. Kopi ini. Tapi nggak kopi. Ngeteh. Iya, dengan ngeteh. Rasa kopi ya? Gimana rasanya, Pak? Mantap. Ada bedanya? Ada. Mantap ini rasanya. Yang jelas yang nggak beda dengan kita itu ini Mas. Capek. Di Wonosobo dimanapun rasanya sama. Pedes. Pedes. Kalau kopinya ada yang spesial nggak? Bedanya di mana ya? Kalau robusta hampir sama. Tapi kalau arabikanya Ini apa nih? ini robusta. Robusta. Coba arabikanya belum? Belum. Kopi Arabica, kopi madu desa Penting Sari. Wih. Rasanya gimana, Bu? Bisa dijelaskan, deskripsikan? Selain mantap. Saya penyuka kopi pahit. Berarti nyoba semua nanti ya? Oh, nyoba semua. Yang dikit-dikit makanya saya ambil sedikit dan bisa nyoba semuanya. Oke. Apa itu? Kamu pesen apa itu? Pedang secang dari sirup pedang secang. Arabica. Pedang secang. Pedang secang. Ada aroma jahe-jahe. Ada jahe. Jahe, serai. Gimana, Mas? Bisa dideskripsikan nggak rasanya? Apa aja? Nah, seger. Kombinasinya apa? Kombinasinya ada kayak rempah ibu nggih. Rempah-rempah terus di badan anget sih. Enak. Jamu modern mungkin ya, Bu. Walaupun kita pakai AC tetap anget ya? Tetap anget. Seperti pelayanmu. Nah, ini menarik. Kata-kata dingin. Kata-kata. Kata-katanya wis. Ya, yuk, kamu minum dulu. Kamu pesan apa tadi? Ya apa ya? Ya, diminum aja. Minum apa ya?
Dirasakan terus apa yang dirasa apa aja? Kombinasi ada apa aja? Manis, Jahe, rasa jahe, terus ada manis-manisnya. manisnya itu lebih ke gula Jawa, gula lain, gula pasir. Gula pasir. Gula pasir. Mendomin sangat rasa gulanya ini. Jahenya sedikit. Oke, itu merah-merah apa ya? Tahu nggak kira-kira apa? Secang. Secang. Cangkir kopi. Magelang kok Mas. Magelang. Katanya minuman secang. Oke. Kalau ini Mas Dong, Mana? Keplon. ini adalah makanan yang punya klub. Kok bisa? Berkomunitas. Yang manis, yang kliwon nggak boleh. Yang masuk klub harus yang pon. Oh, oke, keplon. Juks. Jokes. Sebuah jokes. Ini nyoba apa nih? Nyoba kopi apa ini ya? Tanya-tanya coba. Ini kopi apa Bu? Robusta. Oh, udah manis belum? Oh, belum. Robusta itu Ini untuk tester nanti. Ini kurang. kalau robusta dominannya apa? Cenderung ke manis. Manis ya? Ya. Robusta. Nanti monggo silakan kalau mau request yang rasain yang varian lain. Kalau yang ini sebenarnya hanya proses, lebih cenderung ke proses dry prosesnya. Tapi kalau untuk kopi lanang ini sebenarnya hanya pemilihan di sortasinya itu, Pak. Iya, size sortasi maupun sortasi warna sebenarnya. Jadi nggak lebih cenderung hampir sama pengolahannya. Tapi kalau untuk yang wine proses ini beda perlakuan aja sih. Mungkin kalau di Nyun Sewu di daerah Wonosobo, Temanggung juga menerapkan hal-hal seperti ini juga sama. Karena sebenarnya kita satu area sih, Jawa Tengah, Jogja itu hampir mirip. Cuman karakternya yang jelas kalau Jogja ini pengaruh dari abu vulkanik Merapi, Pak Khusus yang Merapi. Jogja pun ada dua perbedaan yang ada di Kulon Progo. Kalau Kulon Progo itu di gunung sana, Kulon Progo itu karakternya dia lebih ke tanah liat. Iya. Kalau ini abu vulkanik, bener-bener abu vulkanik, Pak. Tidak teliti di pusat penelitian Jember itu ada kandungan tetnya, itu tanah. Tanahnya bukan tanah yang bau tanah gitu enggak, Pak. Karena tanahnya sebenarnya tanah abu vulkanik. Gitu. Lebih cenderung ke situ juga. Kalau yang spesial menurut Jenengan mana ini? Kalau saya spesial ini sebenarnya kopinya yang sekarang lagi booming, Pak. Jadi boomingnya itu enggak metode perkembangan. Ini kalau menurut saya lebih cenderung ke robusta. Robusta. Yang secara umum. Yeah. Robusta itu yang honey, yang proses honey. Saya tahu kopi itu kan kadang mengikuti tren ya. Tren sekarang robusta itu pun bisa ketergeser, nanti bisa menjadi berubah lagi ke arabica gitu kan. Jadi nggak ada patokannya gitu. Cuman sekarang kemarin sebelum pandemi itu ini yang tren yang proses wine, Pak, yang fermented itu booming. Hampir berapa periode setelah itu gantian, Pak, yang sekarang honey, terus gantian lagi yang arabica. Nah, sekarang yang malah booming agak kopi lanang, Pak. Kopi lanang kenapa nih? Kecenderungan dia memang dia spesialis dan memang dari beberapa pohon itu kan hanya 10% dari 3,5 kilo yang kita hasilkan. Ini memang memerlukan ketelitian maupun sortasi yang tingkat tinggi. Jadi nilai satu tanaman gitu kan. Satu tanaman hanya 10%, Pak. Jadi keluar 100 gram. Iya. Oke. Jadi jualnya per kilo berapa berarti? Per kilo, kalau di per kilo kami bisa sampai hampir berapa ya, kalau 200 gramnya aja 80, berarti 80 kali 5 hampir 400. 1 kilonya. 1 kilonya, betul, Pak. 400.000. Ya tergolong masih murah, memang masih terjangkau. Tapi itu susah, Pak, nyarinya. Ya, karena nggak setiap tahun, nggak setiap itu keluar. Biasanya kalau untuk kopi lanang sendiri prosesnya itu paling cocok dibikin biasanya honey. Honey. Jadi
hanya petik merah jadi langsung dikupas dengan alat palper, itu baru kita jemur, Pak. Jemurnya kalau mau ya fair kita bisa sampai 2 minggu 3 minggu. Di situ kita nanti ayo, woi. Saya Pak G. susah itu menjaga konsistennya dalam perawatan pemetikan. Nah itu susahnya kadang orang itu yang penting petik asal petik, tidak menjaga. Oh ya, mau. Oh ya. Oke, mohon izin tidak mengurangi kemerdekaan Bapak Ibu Mas menikmati hidangan yang kami suguhkan. Mohon izin untuk memaparkan sedikit mungkin sekelumit tentang Sanggar Kopi Madu Merapi. Nama saya Pak Bayu. Ya, sebelum jauh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon perkenalan. Bila tak kenal maka tak sayang. Okay. Nama saya Bayu, biasa disebut Bayu Kopi gitu aja. Kopi Merapi, Bapak. Bapak, Ibu, Mas yang kami hormati, selamat datang di Sanggar Kopi Madu Merapi. Bapak Ibu di sini telah mencoba mencicipi salah satu varian kopi yang kami suguhkan. Mungkin Bapak ada yang bisa nebak. Kira-kira Bapak Ibu ini minum kopi apa, jenis apa? Robusta, keren Mas. Berarti memang peka. Kopi Robusta ini punya ciri khas adalah dia memang lebih tesnya, rasa kopinya terasa sekali karena kadar kafeinnya memang lebih melekat. Di sini kami ada beberapa varian kopi yang kita tanam. Kebetulan kopi jenis Robusta ini kita tanam di ketinggian 670. Kebetulan di Bapak Ibu berdiri di ketinggian 670 di Desa Wisata Penting Sari. Areal kita yang kita tanam kopi Robusta ini sekitar hampir 12 hektar. 12 hektar itu meliputi tanah tegalan, tanah pekarangan maupun tanah bedik kengser. Tahu bedik kengser Bapak Ibu? Bedik kengser itu tanah yang berada di pinggiran kali, Pak. Jadi kali itu dominan memang pengaruh dari air hujan ataupun sumber-sumber mata air. Itu pun kalau terjadi erupsi Merapi, Bapak Ibu pernah dengar nggih? Erupsi Merapi tahun 2010 itu kebetulan kita luluh lantak. Kebetulan teman-teman yang di atas ketinggian 1000 itu hampir habis rumahnya maupun secara perekonomian. Kopinya juga Bapak, betul. Untuk varian yang kedua adalah jenis kopi Arabica. Kalau Bapak tahu jenis kopi Arabica ini mungkin pernah tahu merasakan kopi Arabica, Bapak Ibu? Rasanya seperti apa ini? Asam kecut gula legi. Tapi kalau yang varian Arabica ini kecenderungan sebenarnya asamnya tesnya lebih light, Pak. Jadi tidak terlalu menyengat karena memang Arabica di tempat kami ini dipengaruhi adalah karena pengaruh dari abu vulkanik Merapi. Abu vulkanik Merapi ini mempengaruhi salah satunya varian yang ada di Merapi, khususnya Arabica. Kenapa? Karena abu vulkanik ini sangat-sangat mempengaruhi letusan yang berulang kali, bahkan sampai sekarang pun status kita masih siaga. Tapi insya Allah Bapak Ibu aman, nggak perlu khawatir berkunjung di Desa Wisata Penting Sari ini, status panjenengan tetap aman. Jadi memang kita tidak bisa istilahnya menghindar dari namanya bencana. Jadi bencana ini adalah sahabat kita, sahabat, dan kita berdampingan dengan bencana. Jadi kita hanya yang kita menyikapi saja. Di saat 2010 itu areal kita sebenarnya terbentang dari 3 kapanewon. Apa kapanewon Bapak Ibu? Nggak tahu.
Kapanewon. Kapanewon adalah istilah baru. Sebenarnya itu di zaman penjajahan Belanda sudah muncul Bapak Ibu. Kapanewon itu adalah kecamatan. Itu memang dimasukkan dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta tahun 2012 itu sudah muncul istilah baru Kapanewon. Jadi kalau Pak Camat atau Bu Camatnya itu yang menjabat jadi apa? Penewu Bapak. Penewu, lalu di bawahnya kalau di Bapak di tempat Ibu Bapak itu sekcam ya. Kalau di sini jadi penewu anom. Jadi rodonom. Gitu. Jadi di bawah-bawahnya ada lagi nanti jawatan, bukan lagi kepala bagian ataupun kepala seksi, itu adanya jawatan. Itu seperti itu. Ini hanya untuk apa ya, untuk pengetahuan. Jadi kita area kebun kopi kita itu terbentang di 3 Kapanewon, yaitu di Kapanewon Cangkringan. Bapak Ibu berada di Kapanewon Cangkringan, lalu ada di Turi. Turi itu yang banyak salaknya, salak kondo Bapak. Gitu. Terus lalu ada di Kecamatan Pakem. Pakem itu yang ada Kaliurang. Bapak Ibu sudah pernah tahu ke Kaliurang? Nah itu kalau yang rumangsa tahu muda mungkin pernah tahu Kaliurang juga gitu. Nah ini di 3 Kapanewon ini kita tanam areal kita sekitar hampir 200 hektar. Tapi karena erupsi tahun 2010 kita menciut Bapak tinggal 150 itu terdiri dari Robusta, yang 20 hektar tinggal Arabica. Kebetulan yang Robusta ini kita tanam di wilayah sekitar 600 sampai ketinggian 1000. Untuk yang Arabicanya ini kita tanam di ketinggian 1000. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu dengar dengan Mbah Marijan almarhum Ruso. Nah, eranya yang seumuran kita mesti dengar itu beliaunya itu kebetulan lenggahnya itu di daerah sekitar Kinarjo, Kaliadem sampai ke timur itu ada Ndeles. Nah itu wilayah yang paling tinggi di wilayah Cangkringan atau Kapanewon Cangkringan. Itu Bapak almarhum Mbah Marijan itu kebetulan lenggahnya di sekitar ketinggian 1000. Beliaunya tidak mau turun kalau tidak didhawuhi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Padahal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 saat itu sudah tidak ada. Aneh ya. Yang ada kan Sultan yang 10 yang jadi gubernur sekarang ini. Nah, saya didhawuhi kalau saya turun, ya baru saya turun. Itu pun kopinya sampai sekarang habis semua, tidak ada yang tersisa. Jadi tanaman kopi yang sekarang ini sudah termasuknya sudah baru. Jadi Bapak Ibu nanti bisa kalau mau mersani, kebetulan di belakang warung kami ini ada jenis kopi Robusta maupun Arabica yang kita kembangkan di wilayah Merapi. Ini kebetulan tanaman yang kita tanam ini sebagian tanaman baru juga. Kita ngambil dari Puslit Koka Jember. Jadi termasuk dia pusat penelitian kopi dan coklat Jember. Jadi memang referensi sekali, recommended dari Kementerian Pertanian yang ada di Jakarta. Nah ini kita tanam di pasca erupsi itu sekitar tahun 2012 sampai era 2019. Ini kebetulan variannya kita tanam ada beberapa jenis varian, salah satunya varian Robusta yang meliputi klon BV42, 409, 234 dan sebagainya. Kenapa kita tanam beberapa varian atau klon yang bermacam-macam? Karena jenis kopi Robusta ini adalah jenis tanaman yang mengalami kawin silang. Tahu nggih kawin silang? Nek manusia ada kawin silang nggak kira-kira? Betul anak wong masih. Jadi ini kawin silang ini sebenarnya persilangan antara tanaman dengan tanaman yang lain, bukan arti duwe sing ketelu gitu, enggak. Jadi memang persilangan seperti itu memang diharapkan adalah kopi jenis Robusta ini mempunyai beberapa klon varian kopi jenis beberapa. Ini nanti
yang akan memodifikasi kopi bahwa kopi akan tumbuh setiap tahunnya. Jadi proses kopi ini memang memerlukan waktu yang agak cukup lama. Normal kopi dari biji sampai nanti menjadi tanaman itu sekitar 5 sampai 6 tahun. Normal berbuah gitu. Tapi kalau kopi ini kami ambil yang setengahnya lebih instan atau lebih cepat berbuah, 3 tahun berbuah. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran dengan jenis kopi yang 3 tahun berbuah, itu ada Bapak Ibu. Ini adalah salah satu jenis teknologi yang dikembangkan di Pusat Penelitian Puslit Kolka Jember yang dibawa ke Kapanewon Cengkringan ataupun di lereng Merapi ini. Ini 3 tahun berbuah instan Bapak. Jadi kira-kira itu sudah belajar berbuah 3 tahun, lalu dia berkembang. Sekarang itu yang tanaman kopi yang kami tanam ini di bulan sekitar September tahun 2017. Berarti kalau sekarang sudah 18, 19, 20, 21, 22, sudah 5 tahun. Jadi 5 tahun pertumbuhannya sudah besar sekali Bapak. Kalau penasaran nanti bisa monggo, kalau mungkin Bapak Ibu di daerahnya ada yang menanam kopi atau petani kopi, nanti silakan dikembangkan. Salah satu destinasi ataupun venue dari keunggulan dari Desa Wisata Penting Sari adalah Sanggar Kopi Madu Merapi ini. Kenapa? Kami mengangkat salah satu kearifan lokal Bapak Ibu. Monggo kalau mau diadopsi ditiru nggak bayar Bapak, gratis, silahkan. Mau di PKB ilmunya nggih mboten napa-napa, silakan. Jadi kita saling transfer ilmu nggih Bapak Ibu. Ini untuk teknologi dari pengembangan ataupun penanamannya. Selanjutnya adalah untuk olahan kopinya. Kami mengadopsi 2 jenis macam olahan. Satu adalah olahan dry process. Dry process itu adalah proses kering Bapak, yang biasanya ini dilakukan oleh Bapak Ibu petani yang di daerahnya kekurangan air. Jadi hanya proses petik gitu, petik red cherry atau petik merah, lalu dilakukan pengupasan kulit buahnya, lalu dijemur. Ini kalau trennya sekarang itu kita namakan honey proses Bapak, proses madu. Nah ini yang sebenarnya kopi itu kalau biasa Bapak Ibu minum rasanya apa Bapak Ibu? Pahit ya Mas. Minum kopi ya kudune nganggo gula. Jangan salah Bapak Ibu, kopi itu sebenarnya enaknya di minum tanpa gula. Original kopi lo keren Ibu ewe, hafal banget. Berarti Ibu itu ya sobatnya kafe gitu. Itu salah satunya Bapak. Kalau Bapak Ibu mencoba, kopi itu sebenarnya lebih nikmat diminum saat keadaan tidak terlalu panas. Jadi di angka sekitar 80 derajat Celcius. Nanti monggo bisa dirasakan. Kalau Bapak Ibu biasanya minum di daerah Wonosobo itu ademnya 2 kali lipat di sini. Ini nggak batiop adem banget. Nggih Bapak. Ya panas. Jadi Bapak Ibu suhu minum kopi itu akan turun. Jadi memang harus diturunkan dari angka ke 100 derajat sekitaran nanti 70 sampai 80. Itu minumnya yang lebih nikmat seperti itu. Lalu jenis yang kedua adalah jenis varian wine process. Wine process ini adalah sebenarnya proses fermentasi Bapak. Kalau Bapak Ibu pernah ngimbon ibu, tahu ngimbu macam-macam buah-buahan banyak dari nanas atau mungkin kalau agak kesini membuat tape Bapak Ibu, yang ibunya yang pernah rewang di tetangga gawe tape itu nek pikirannya kalut apa pas rame apa gojekan ro bapake itu tape itu tidak akan jadi. Sama juga dengan kopi wine proses ini. Proses wine ini sebenarnya proses anggur. Monggo kalau nanti penasaran rasanya kopi wine proses ini, monggo silahkan request, nanti Bapak Ibu kita aja untuk
request bareng-bareng untuk merasakan varian jenis lain. Karena tadi Bapak Ibu telah minum atau menikmati hidangan yang kami buat ini yang biasa umum dan kami suguhkan ke tamu ini jenis honey proses. Lalu yang ketiga adalah proses natural proses atau biasa disebut proses kering tapi tidak mengalami pengupasan kulit, jadi hanya dipetik lalu dijemur. Ini biasanya dilakukan para tetua atau para nenek kita, simbah-simbah kita biasanya melakukan seperti itu. Lalu proses yang keempat adalah proses full wash. Full wash itu mengambil kopi lalu kita kita rambang atau sortasi naik gitu. Jadi kalau nanti yang naik itu kita singkirkan, yang yang tenggelam itu yang kita ambil jadikan minuman ataupun produksi yang berkualitas. Lalu setelah itu baru kita redam sampai kurang lebih nanti sekitar 2 sampai 3 hari. Lalu kita bongkar dan itu nanti kita cuci sampai bersih sekali. Itu salah satunya keunggulan adalah untuk menghilangkan langut. Tahu langut Bapak Ibu? Langut itu apa? Seperti bau mentah gitu, biji mentah seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu sekilas pandangan untuk kopi Merapi. Monggo kalau Bapak Ibu ngersake atau mau coba request dari beberapa varian ini, silahkan untuk mendekat ke kami. Nanti setelah dari ini silahkan Bapak Ibu bisa mesani cara menumbuk. Mungkin biasa Bapak Ibu di desa melakukan cara roasting atau menyangrai dengan manual dengan wajah tanah liat. Itu biasanya kita suguhkan ke tamu-tamu. Kalau tamu yang kota itu biasanya lebih senang yang tradisional. Kalau ini sebenarnya menginspirasi adalah varian kafe-kafe ataupun yang dilakukan barista. Jadi ini hanya untuk seduhnya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikiran, wah aku naik ngombe kopi ini senengannya tubruk itu benar. Tapi cara minum seduhnya itu masih perlu dibenahi. Nanti monggo kalau Bapak Ibu ngersake sedikit mungkin konsultasi, Mas kopi sing enak iki koyo tanpa menggunakan alat barista atau alat Big 60 ini bisa. Nanti saya kasih tahu tipnya. Monggo nanti kalau Bapak Ibu ngersake. Tidak panjang lebar, monggo. Mungkin Bapak Ibu bisa mendekat ke sini aja Bapak Ibu kalau mau request beberapa varian kopi. Nanti ada natural Merapi, ada Arabica natural Merapi, ada kopi Lana, ada Robusta Wen, ada honey proses. Kalau ada honey prosesnya, saya menyarankan tidak perlu di request Bapak, karena ini sudah tadi minum. Tinggal 3 varian aja dulu yang silakan mau di original. Satu-satu dulu. Original Merapi. Satu dibuat gitu terus saja. Satu dulu yuk. Siapa dulu tadi? Oke. Lainnya di belakangnya aja. Ini sistem prosesnya gimana? Fermentasinya berapa hari Mas? Oh, yang wen. Yang wen ini Pak. Jadi petik merah. Kuncinya kita harus petik merah ya. Kopi itu kenapa saya ngomong petik merah? Karena salah satu tes rasa kopi itu di petik merah. Biasa